Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallah. Sedang jemaah-jemaah terhormati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, khatib memperingatkan diri khatib sendiri dan saudara-saudaraku sekalian untuk mewaspadai ketakwaan kita bersama, mewaspadai keimanan kita bersama, karena ketakwaan pada hakikatnya adalah kewaspadaan. Ketakwaan lahir dari ketakutan. Kita sering mendengar ayat yang dibacakan tadi, di mana dinyatakan ittaqullah, tapi dalam Al-Quran juga ada kalimat-kalimat seperti fattaqun nar, yang artinya bukan bertakwa kepada neraka, tapi takutlah kepada neraka. Berhati-hatilah dengan neraka. Jangan bermain-main dengan segala hal yang berurusan dengan neraka. Maka kalau dikatakan ittaqullah, artinya adalah jangan bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati dengan urusan kita dengan Allah. Karena urusan dengan Allah bukan masalah yang ringan. Oleh karena itu hamba-hambanya diperintahkan untuk bertakwa. Dan yang diperintahkan bertakwa adalah orang yang sudah beriman, bukan orang yang tidak beriman. Tapi walaupun sudah beriman, tetap harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan tujuan akhirnya adalah sebagaimana di ayat tadi, di akhir ayat tadi dinyatakan adalah supaya kita mati dalam keadaan muslim. Karena ada orang yang hidup sebagai mukmin, nyatanya tidak mati sebagai muslim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Dan jemaah-jemaah mati Allah, kalau kita mendengar dibacakan ayat tadi yang saya yakin hampir semua khatib membacakannya. Ayat tadi menjadi favorit karena dalam khutbah Jumat ada dua rukun diantaranya, yaitu membaca ayat Al-Quran dan memberikan pesan untuk bertakwa. Dengan membacakan ayat tadi maka dua rukun sudah terpenuhi. Itu sebabnya ayat tadi menjadi favorit bagi para khatib. Dan memang sunnahnya membaca ayat tersebut. Tapi tentu saja kalau kita membaca dengan teliti, kita akan bertanya-tanya. Kalau kita tidak boleh mati kecuali sebagai muslim, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita memastikan kita mati dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya kehati-hatian, supaya kita tidak mati. Dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana kita memastikan kita mati sebagai muslim, padahal kita nggak tahu kapan kematian datang menjemput kita. Dan kematian itu selalu mengejutkan. Tidak ada satupun kematian yang tidak mengejutkan. Nggak harus kematian didahului dengan sakit, nggak mesti didahului dengan tua. Siapapun bisa dijemput kematian, kapanpun Allah berkehendak. Lalu bagaimana kita memastikan, padahal kita nggak tahu jadwalnya. Seperti yang khatib nyatakan tadi, ayat tadi sering dibaca karena dia memenuhi dua rukun dalam khutbah. Akan tetapi kalau kita mau tahu gimana caranya supaya mati dalam keadaan muslim, ada jawabannya di ayat berikutnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah pada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kita bisa melihat di situ sebuah perspektif yang bukan baru, tapi barangkali nggak banyak yang melihat ke arah situ. Kadang-kadang kita membaca permasalahan ukhuwah sebagai bagaimana kita menyelamatkan orang lain. Padahal ukhuwah, persaudaraan di antara kita, itulah menyelamatkan kita. Kalau kita mau mati sebagai muslim, maka jangan bercerai-berai. Berpeganglah pada tali Allah, berkumpullah bersama orang soleh. Itu kata ulama dari dulu. Di Indonesia orang sering menyebutnya tombo hati, obat hati. Salah satunya adalah berkumpul dengan orang soleh. Memang kita
akan dibentuk oleh pergaulan kita. Kata Rasulullah SAW, pertemanan itu sangat mempengaruhi. Barang siapa berteman dengan orang beriman itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Yang menjual minyak wangi dia, tapi kita kecipratan juga wanginya. Dan berteman dengan orang yang tidak baik itu seperti berteman dengan pandai besi. Dia yang memukul besinya, kita yang kena kilatan apinya. Memang kita bukan manusia yang hidup independen saja. Kadang-kadang orang berpikir bahwa dia bisa berpikir dengan akalnya sendiri. Pada kenyataannya kita sangat dipengaruhi dengan orang-orang sekitar kita. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, tapi lingkaran terdekat kita haruslah orang-orang beriman. Bahkan tidak cukup orang-orang beriman, haruslah orang-orang yang mengingatkan kita akan Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini lanjutan ayatnya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'am fa'alafa baina qulubikum. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu yang tadinya kamu bermusuhan, lalu Allah persatukan hati kamu. Maka Islam ini membawa kita menjadi bersaudara. Kalau kita mempelajari Islam dengan giat, kita rajin ikut kajian, tapi ternyata musuh kita makin banyak di antara sama muslim, tandanya ada masalah. Ada yang salah dengan yang kita pelajari. Karena semestinya kalau kita belajar Islam, maka saudara kita semakin banyak. Semua mukmin jadi saudara kita. Yang namanya saudara kadang-kadang ada yang tidak kita sukai, kadang-kadang ada yang perilakunya nggak baik. Dan orang-orang yang disebut fasik, orang fasik itu adalah orang yang sudah nyaman dengan kemaksiatannya, sudah tidak malu-malu lagi melakukannya, tidak menyesal lagi melakukannya. Mereka masih muslim juga. Jadi kalau kita lihat orang masih suka berbuat maksiat, jangan katakan dia muslim tapi masih suka bermaksiat. Perlu dibalik logikanya. Dia masih suka bermaksiat tapi dia muslim. Dan yang namanya muslim, mukmin, semuanya saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu dinyatakan dalam surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Setiap mukmin bersaudara. Yang namanya mukmin kalau kita bicara keimanan bertingkat-tingkat. Dari yang imannya kuat sampai yang imannya berantakan. Semuanya masih mukmin juga. Sama seperti kita bersaudara dengan saudara sepupu kita atau saudara kandung kita. Kadang-kadang ada yang sifatnya nggak bisa ditolerir. Kadang-kadang ada yang jadi ujian saja bagi kita. Keberadaan dia hanya sebagai ujian saja. Nggak tahu apa manfaatnya. Bikin hati kesal terus. Saya bagaimanapun masih saudara juga. Kalau saudara yang semacam itu tiba-tiba rumahnya kena musibah, masih kita tanya juga, tidur di mana malam ini? Itulah bersaudara. Jadi kalau kita bersaudara lalu kita merasa senang saja atau diam atau tidak merasa apa-apa, apalagi senang melihat dia kena musibah, itu kitalah saudara yang buruk. Yang namanya saudara tidak pernah senang melihat saudaranya menderita. Walaupun saudara itu nggak baik perilakunya. Walaupun memang dia juga ahli maksiat. Bagaimanapun dia masih mukmin. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Maka damaikanlah saudara yang sedang bertengkar. Maka saudara bertengkar itu suatu hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah saudara bertengkar tapi tidak mau didamaikan. Itu yang luar biasa. Luar biasa buruk di mata Allah. Oleh karena itu ayat tadi diakhiri dengan wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah pada Allah, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Kalau ada kata ittaqullah, tandanya ayatnya bukan ayat yang sejuk, melainkan ayat ancaman. Takutlah sama Allah. Jangan salah kaprah. Semua kalimat yang ada kalimat ittaqullah, tandanya itu ancaman. Berbahaya sekali. Maka kalau kita tidak memperlakukan saudara kita seperti saudara, maka yang murka adalah Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana. Karena nikmat Allah, tadinya kamu bermusuhan, tiba-tiba Allah persatukan hati kamu. Dan setelah itu kamu tiba-tiba menjadi saudara. Bukan hanya bersatu hatinya tapi menjadi saudara. Itulah kebesaran Islam. Maka nggak bisa assalamualaikum diganti dengan ungkapan yang lain. Karena kalau kita pergi ke luar negeri, kita ucapkan assalamualaikum, semua muslim ngerti cara menjawabnya. Dan ke masjid manapun kita
masuk, kita tahu cara sholat, kita tahu bacaan imam. Kalau imam sudah membacakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita semua menjawab amin. Itulah kebesaran Islam. Kita bisa berdiri bersama, merapat, kita nggak bertanya yang sebelah kita orang mana, atau bangsa mana, atau organisasi mana. Mereka semua saudara kita. Dan sekali lagi, kalau kita tidak mensyukuri nikmat persaudaraan ini, kitalah yang akan celaka, bukan orang lain. Jangan kita mengira kita dapat hidayah sendirian. Kita dapat hidayah karena orang lain. Karena ada orang soleh menginspirasi kita untuk jadi soleh. Kita hari ini datang ke sini sholat karena ada teman-teman kita yang menginspirasi kita untuk datang sholat. Di luar sana masih banyak yang tidak sholat. Apakah mereka tidak tahu kewajiban sholat? Barangkali mereka hanya tidak punya teman yang baik saja, tidak punya teman yang tepat. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kita sudah di pinggir jurang neraka kata Allah. Tapi Allah selamatkan kita dari sana. Semua karena ukhuwah. Maka jangan sekali lagi melihat saudara kita seolah-olah kita menyelamatkan mereka. Tapi pahamilah bahwa mereka lah menyelamatkan kita. Kalau kita nggak berkumpul bersama orang beriman, kita kumpul bersama orang fasik, orang munafik. Kalau teman-teman terdekat kita bukan orang beriman, siapa yang bisa menjamin kita mati sebagai muslim? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallah. Sidang jemaah-jemaah rahmati Allah, ayat yang dibacakan pada awal khutbah kedua tadi yaitu ayat pertama di surat An-Nisa. Di sana juga ada pesan ketakwaan. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Rabb kamu yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Allah tidak menciptakan manusia dari jiwa yang dua, tapi dari satu. Memang Allah menciptakan Adam dan Hawa, tapi Hawa diciptakan dari Adam. Pada awalnya Allah menciptakan satu manusia, kemudian Allah ambil sesuatu dari Nabi Adam alaihissalam, diciptakanlah istrinya. Ini biasanya khatib sampaikan dalam khutbah nikah, ingin mengatakan bahwa kalau kita semua berasal dari jiwa yang satu, apa alasan kita untuk mengatakan bahwa kita nggak bisa rukun? Kita bukan berasal dari jiwa yang dua, karena yang dua itu pun datang dari yang satu. Apa alasan kita untuk mengatakan bahwa kita nggak bisa rukun dengan sesama kita? Kalau umat muslim tidak bisa bersatu, memang betul itu hanya karena hati kita yang keruh, bukan karena nggak bisa. Kalau dalam khutbah nikah, khatib bisa menyampaikan apa alasan kita mengatakan bahwa kita nggak bisa serasi dengan pasangan kita. Kalau dua-duanya masih berusaha, insya Allah bisa. Sama halnya dengan pertemanan di antara kita, persaudaraan di antara kita. Umat muslim pasti bisa bersatu. Kalau tidak bersatu, pasti ada masalah dengan hatinya, bukan yang lain. Pasti ada masalah. Oleh karena itu ketahuilah bahwa ini adalah suatu hal yang serius yang harus kita pikirkan bersama. Kenapa kita yang berasal dari jiwa yang satu tidak bisa toleran dengan saudara kita yang lain? Kenapa hati kita tidak tenang melihat sedikit saja masalah? Kalau benar memang masalah. Kadang-kadang perbedaan fikih dianggap masalah. Dari dulu fikih sudah ada perbedaan. Tidak ada zaman di mana fikih nggak ada perbedaan.
Kadang-kadang kita melihat satu masalah saja jadi besar. Ada apa dengan hati kita? Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang Allah cabut rahmat karena kita mengabaikan persaudaraan di antara kita. Dan jemaat-jemaat mati Allah, pada saat ini saudara-saudara kita di Palestina sedang mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka kalau kita melupakan mereka sungguh keterlaluan. Kalau ada yang bisa bertindak tapi tidak bertindak, kalau ada yang bisa berbicara tapi tidak berbicara, maka saya khawatir akan berat pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Kadang-kadang ada yang bertanya, mengapa kita harus ngurusin Palestina yang jauh sekali? Maka khatib katakan, kalau saudara, maka nggak ada hubungannya jauh atau dekat. Kalau saudara kita dibunuh di ujung belahan dunia yang lain, sakitnya sama juga, marahnya sama juga, dan kita ingin menuntut pembalasan dengan cara yang sama juga. Nggak ada bedanya kalau memang kita merasa bersaudara. Tapi kalau tidak merasa bersaudara, ingatlah bahwa kalimat tadi di surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, setiap mukmin bersaudara. Itu juga bermakna kalau tidak merasa bersaudara, jangan-jangan Anda bukan mukmin. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak dijauhi oleh Allah, tidak dibenci oleh Allah karena kita mengabaikan persaudaraan dengan sama kita. Dan jemaat-jemaat Allah, mari kita tundukkan hati kita sertakan saudara-saudara kita dalam doa, saudara-saudara yang kita sukai maupun tidak kita sukai, yang perangainya baik maupun yang buruk, yang jauh maupun yang dekat, sertakan mereka dalam doa kita. Mudah-mudahan malaikat pun mengaminkan doa kita untuk kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Filistin wa fi Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma al'an kafaratal yahudi alladziina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La